Yang selanjutnya materi ketiga yaitu siasa maliyah. Siasa maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam sistem Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, fikih siasa maliyah ini adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan negara dan belanja negara. Fikih siasa maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan, hukum dan pengaturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara orang dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya. Nah, sumber hukum siasah maliyah ini yang pertama yaitu Al-Quran, terdapat Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17. Nah, fikih siasah maliyah sumber Al-Quran sebagai sumber hukum di mana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Berikut beberapa contoh sumber hukum fikih siasah maliyah dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 11. Yang kedua yaitu hadis. Fikih siasah maliyah ini sumber hukum dari hadis tentang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara, dan pengeluaran negara yang sesuai. Beberapa contoh hadis yang bersangkutan dengan fikih siasah maliyah sebagai berikut. Orang yang kerja untuk orang yang lemah dan orang yang miskin, seperti orang yang beristihad di jalan Allah. Sholat dan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Selanjutnya itu ruang lingkup siasah maliyah. Ruang lingkup fikih siasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk keharmonisan antara orang kaya dengan orang miskin agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Sumber dan konsep keuangan negara. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber keuangan negara untuk pendapatan negara membiayai segala aspek aktivitas negara. Nah, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada dua, sumber zakat dan harta rampasan perang. Nah, para ulama membuat konsepsinya dan membagi sesuai dengan kegunaan dan sumber keuangan negara. Beragam macamnya yaitu hak milik. Yang kedua, zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Selanjutnya itu ghamimah. Ghamimah itu adalah harta yang berhasil dirampas dari orang kafir melalui peperangan. Selanjutnya itu jizyah. Jizyah itu iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela negara dan melindungi mereka atau segi imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang Islam sendiri. Selanjutnya fa'i itu harta yang diperoleh tanpa pertempuran. Nah, selanjutnya yaitu kharaj, yaitu perpajakan, dan selanjutnya itu baitul mal. Nah, tadi itu materi yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ini ada dua videonya karena materi yang pertama dan yang kedua itu ada di atas, dan ini adalah video terakhir materi ketiga karena kepotong memorinya itu penuh, dan mohon maaf apabila kata-katanya berbelit-belit, mohon maaf, dimaafkan. Nah, akhir kata saya meminta maaf. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS fikih siasah yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu fikih siasah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.